Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, channel memasak, namun lebih fokus dengan masakan Manado. Kali ini kita akan masak boboca, bumbu RW. Namun sebelum kita mulai memasak, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, monggo subscribe channel ini. Untuk tanda subscribe, jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh dong minta jempol manisnya. Like, yang ingin share video ini dipersilahkan. Boboca, boboca itu bahasa Manado. Dalam bahasa Indonesianya adalah gurita. Dalam bahasa internasional itu dikenal dengan octopussy. Octopussy ini kita akan masak dengan bumbu RW. RW itu adalah singkatan dari rinteku, di mana rintek itu berarti kecil, pendek, sedikit. Dalam bahasa Inggris itu kayak little, dan small juga itu termasuk dalam kategori rintek gitu ya teman-teman. Juga kata mini, kecil, yang masuk rintek juga. Kemudian buuk itu berarti rambut, bisa juga berarti bulu, dan bisa juga berarti serabut. Kalau bumbu RW ini saya sudah cerita banyak di resep saya tentang ayam bumbu RW, itu linknya saya taruh di atas. Dan juga saya taruh nanti di kolom description ya teman-teman. Situ saya cerita tentang RW itu bagaimana. Dan juga saya juga pernah membahas tentang bumbu RW tapi yang aplikasinya pada ikan tuna. Ini linknya. Nanti juga saya taruh di bawah di description. Ini memang saya membahas beda-beda. Walaupun bumbunya sama, tetapi treatment awal dari ketiga macam bahan ini, ayam, ikan tuna, dan boboca, itu beda ya perlakuan awalnya. Jadi sebelum kita mengolah dengan bumbu RW itu perlakuan bahan-bahan itu tuh berbeda. Saya kira itu saja perkenalan dengan menu ini. Dan sekarang kita mulai. Oke teman-teman, ini dia bahannya. Gurita atau gurita bahasa Indonesianya, bahasa kerennya octopussy, bahasa Manadonya boboca. Ini dia kantong tintanya. Ini dia. Ini lebih kelihatan, saya balik bobocanya. Ini kepalanya teman-teman ya, ini tentakelnya. Saya tidak tahu apakah ini tergolong makanan ekstrim atau tidak. Namun bagi tempat saya biasa-biasa saja teman-teman ya. Karena saya dibesarkan di pesisir pantai, otomatis sudah sangat terbiasa dengan hidangan-hidangan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini sekilas info, sekilas kenal-kenalan dengan si boboca. Di Manado harganya 40.000 per kilo. Ini saya beli 8 ons, jadi 32.000 teman-teman ya. Proses awalnya kita harus rebus dulu ya teman-teman untuk ngilangin amisnya. Beda dengan kita proses cumi, dan ini agak lebih alot dari cumi, jadi kita harus ngerebus sebentar ya teman-teman. Ya teman-teman, ini kita nggak jerukin sama garmin ya teman-teman. Kebiasaan di tempat kami di daerah pesisir di Manado itu memang tidak dijerukin atau dikasih garam, nanti kita bumbu waktu kita mengolahnya. Oke, sekarang kita mau ngerebus dulu. Kita mau mulai ngerebus ya teman-teman. Ini kantung tintanya nggak usah direbus ya teman-teman, sayang soalnya. Ini yang enak teman-teman ya. Ini kita rebus, apinya full. Udah gitu kita rebus untuk ngilangin licin-licin ya itu teman-teman, di alot dari cumi yang sudah direbus teman-teman. Nih, kita angkat dulu ya teman. Ini dia teman-teman, sudah saya rebus. Ini udah cukup empuk. Ini sebenarnya kan begini ya dia kalau hidup gitu teman-teman. Kepalanya ini
Kantung tintanya sudah saya keluarin karena nanti mau dipakai waktu kita membumbuinnya. Jadi nanti ini kita akan potong-potong ya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman, ini bahannya. Kita mulai dengan boboca. Ini sudah saya potong-potong. Namun sebelumnya tadi mohon maaf, waktu sehabis ngerebus itu dicelupin di air es agar supaya dia teksturnya jadi bagus gitu ya teman-teman. Namun ternyata kamera saya off, jadi ditambahkan saja, cuma dicelupin air es baru dipotong-potong. Ini juga masih ada tampak kulitnya teman-teman ya. Ada sebagian orang yang tidak suka kulitnya, suka dikupas, tapi saya suka taste dari kulitnya, jadi saya pakai. Dan kembali lagi ke selera ya, bagi yang tidak suka pakai kulitnya udah boleh dikupas. Yang tadi waktu direbus saya nggak jerukin nih, saya jerukin sekarang. Pakai lemon cuy, pakai lemon nipis juga, pakai jeruk nipis juga oke. Dan dikasih garam ya. Ini air dari perasan jeruk, kita diamin 15 menit minimal. Kemudian ini kantung tintanya masih utuh. Bagi teman-teman yang nggak suka pakai tinta, mungkin serem karena warna hitamnya, silakan nggak pakai tinta juga nggak apa-apa, masih lesat. Dan sekarang kita singkirin dulu ini. Dan sekarang kita ke bumbunya. Oke teman-teman, ini bumbu halusnya. Sudah saya halusin semuanya. Itu terdiri dari seperti ini, yang belum dihalusin. Di situ ada bawang. Saya pakai sekitar 1 genggam bawang. Kemudian ada lengkuas. Lengkuas ini sekitar 3/4 bola pingpong ya teman-teman. Di situ juga ada kunyit sekitar 2 cm. Jahe, kalau teman-teman perkecil jahenya mungkin sekitar, ya perkecil jahenya kira-kira setengah genggam. Ada juga serai, ini saya pakai 3 serai gede. Kemudian cabai, ini terserah sesuai selera, saya pakai 1 genggam. Boleh cabai hijau, boleh cabai merah, tapi hindari cabai keriting ya teman-teman, karena cabai keriting taste-nya manis, jadi dia agak sedikit mengganggu rasa dari bumbu RW ini ya. Teman-teman, bumbu RW ini highlightnya itu ada pada lengkuas dan serai yang dihaluskan. Kemudian, ini bumbu iris-iris, ini sudah saya iris semuanya. Ini dia yang belum diiris. Ini ada daun jeruk. Kalau daun jeruk kira-kira lah ini, karena ada yang kecil, ada yang gede, kurang lebih sekitar 5 lembar daun jeruk gede. Jangan lupa ya keluarin teman-teman tulang daunnya, karena tulang daunnya juga bikin taste pahit gitu ya teman-teman. Kemudian ada pandan. Ini kalau saya kira-kirain itu sekitar, kalau mau pakai daun pandan biasa ini kan udah kepotong-potong, itu sekitar 2 kali 30 cm daun pandan lah. Kalau dia daun pandan yang itu yang muda ya, kalau yang dia sudah tua itu bisa pakai hanya 30 cm teman-teman. Kemudian daun kunyit ini sekitar 1 lembar. Di sini juga kita melihat ada daun bawang. Nah, daun bawang ini, daun bawang saya pakai daun bawang gede ya teman-teman. Kita bagi 2. Yang bagian putihnya ini kita pisahin. Yang bagian hijaunya kita campurkan dengan bumbu iris-iris ini ya teman-teman. Ini dia. Kenapa dipisah? Karena nanti pada saat masuk di wajan itu timingnya beda ya teman-teman. Kemudian kemangi. Ini kemangi. Ini kalau di daunnya sekitar 1 genggam. Ini yang masih gelondongan. Dan bagi teman-teman yang suka lihat video saya, biasanya saya pakai kemangi banyak. Tapi kalau kali ini kemanginya tidak sebanyak yang biasanya, karena ini adalah racikan bumbu RW yang aksennya itu bukan ke kemangi, karena kemangi itu hanya untuk
penggembira saja, nggak pakai kemangi juga lain rasanya. Tapi itu bukan bumbu yang ditonjolkan gitu ya teman-teman. Kemudian cabai dan ini semua bumbu halus. Kenapa saya pisahin? Karena waktu masuknya ini masuk di wajan itu timingnya beda ya. Daun kemangi. Daun kemangi ini tidak saya iris-iris karena kalau daun kemangi itu dia sudah luka, sudah kepotong daunnya, itu rasanya beda ya dengan dia masih utuh seperti ini. Sekarang kita mulai memasak. Tumis bumbu halus dulu. Minyak disesuaikan ya, karena bumbunya kan banyak. Tumis sampai berbau harum. Harum, daun bawang bagian putih yang bawahnya. Tumis sebentar. Agak mengering bumbunya, saatnya cabai. Hati-hati api ya teman-teman, jangan kasih air dulu. Bisa masukin garam. Yang mau masukin penyedap silakan. Mulai mengering teman-teman. Bumbu iris-iris. Aduk lagi. Tujuan kita garamin tadi agar supaya garam, kalau kita taruh garam itu akan keluar air dari masakan yang kita masak ini. Nah itulah untuk lebih mempermudah kita menyusun. Kemangi. Ini jangan terlalu matang ya teman-teman, asal dia layu aja. Jika sudah kering-kering dan sudah agak layu kemanginya, saatnya boboca. Airnya jangan ikut ya teman-teman. Bagi yang tidak suka tinta, cukup sampai di sini. Saya mau tintanya. Kantong tintanya sudah masuk ya teman-teman ini. Masak sebentar dulu sampai bumbu meresap ya teman-teman. Kasih air sedikit aja kan tuh ya, air dari kantong tintanya. Dan kita empukin sampai tingkat keempukan yang dikehendaki. Tutup teman-teman ya. Kita keringkan. Tunggu sampai dia mengering. Pastikan bumbunya sudah empuk juga ya teman-teman. Kayak serai, daun jeruk, itu pastikan itu sudah empuk semua seiring dengan empuknya daging boboca. Angkat. RW boboca selesai. Jadi ini banyak tergantung saat kita mengerebus ya teman-teman, olahan awalnya. Karena ini lebih alot dari cumi, jadi perhatikan olahan awalnya ya, yang apalagi yang tidak sempat saya shoot tadi. Begitu selesai direbus, kita lihat keempukan yang dikehendaki, terus kita langsung celupin air es. Warna hitam karena tintanya. Bagi yang nggak suka tinta, silakan warnanya jadi merah muda gitu teman-teman ya. Ini juga bagian kepalanya memang lebih alot dari tentakelnya ya teman-teman. Ini dia boboca, bumbu rintep.